Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut lagi. Kali ini kita sudah yang series keempat, kita tentang Bridge Learning Series gitu ya. Jadi hari ini kita masih belajar dan membahas mengenai komponen sistem dan bentang ekonomis gitu ya. Tapi ini yang mungkin part 2 karena yang kemarin part 1 kita belum selesai, kita lanjut lagi masih di komponen sistem dan bentang ekonomis tapi part 2 gitu. Ya, jadi nanti hari ini mungkin kita akan bahas mengenai pertimbangan menentukan jenis jembatan, kemudian sistem struktur jembatan itu seperti apa, kayak gitu. Nah, mungkin nanti kalau masih ada waktu, mungkin Mas bisa sampai yang pengenalan awal desain jembatan ya, Pak, kalau ada waktu. Atau mau Eh, berhenti di komponen sistem dan bentang ekonomis pagi ini, Pak. Hari ini apa masih pertimbangan lain menentukan jenis jembatan 224 mungkin 25 ya. dua kayaknya ini juga agak padat agak banyak ya. Ya mungkin kalau 225 nanti kita lihatlah jam berapa beresnya. Kalau misalkan kita ini juga ada diskusi gitu, ada yang mau nanya, kayaknya Ya, 224 dulu aja ya. ya, oke siap Pak. Mungkin kita bisa langsung lanjut untuk kita eh, sharingnya Pak untuk yang series ini. Silakan Pak Ugi. Siap, saya share screen dulu. Nah, jadi saya mulai ya. Selamat pagi rekan-rekan, Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa semuanya yang hadir. Ya, kita lanjut dari yang ketiga terakhir ya. Eh, Lanjutan yang masih bahas soal jembatan. Kalau yang 2 hari lalu itu mekanika ya, itu beda series. Jadi ya mudah-mudahan lanjutannya segera lah ya. Kebetulan saya dan Pak Budi juga masih semangat ya. Eh, Agak sering kita buat sesi ini gitu. Dan saya lihat juga rekan-rekan yang hadir juga pada semangat gitu ya. Ya itu juga membuat kami lebih semangat. Kata Pak Budi dulu ya yang hadir paling 10 orang, 8 orang. Ternyata yang hadir 50 orang gitu ya. Makanya kita juga jadi semangat, jadi agak sering nih. Mudah-mudahan kalau kita juga masih waktunya masih luang dan memungkinkan akan ke depannya sering juga gitu ya. Kalau yang kemarin itu di sesi 3 kalau nggak salah kemarin masih terakhir tuh kita bahas yang ini ya, yang bentang ekonomis. Rasanya sih udah selesai ya, udah sampai tuntas gitu. Cuman mungkin saya sedikit singgung kembali. Jadi ya kalau di jembatan itu kalau mau menentukan tipe ya, tipe bangunan, tipe struktur gitu, nggak bisa seenak hati kita gitu ya, nggak bisa mengikuti hati nurani atau kata hati gitu ya, nggak bisa seperti itu. Kita harus mengikuti acuan gitu ya. Nah, acuan ini didapat dari mana? Acuan ini didapat dari pengalaman pengalaman orang-orang ya, eh, orang-orang sebelum sebelum kita gitu ya, dari awal 1900-an sampai sampai sekarang gitu ya, sampai detik ini itu eh, sistem atau tipe yang paling efisien untuk bentang tertentu sudah ditentukan lah, udah ada apa ya istilahnya pakemnya gitu ya, udah ada acuannya. Nah, walaupun acuan ini tidak bersifat kaku ya. Ya, sah-sah saja kalau Bapak Ibu misalkan punya uang banyak gitu ya. Misalkan Bapak Ibu itu siapa Elon Musk gitu ya, atau Roman Abramovich gitu, ingin membuat jembatan pelengkung baja
bentang 20 meter, wah silakan gitu ya. Atau ingin buat girder pratekan atau pracetak pre-stress bentang 200 meter ya walau alam mungkin bisa ya kalau punya uang banyak. Tapi kalau kita mengacu kepada eh, apa eh, apa yang sudah dilakukan bertahun-tahun ya ini ininya pakemnya gitu ya. Kalau kemarin juga saya udah bahas kalau paling sering paling sering dipakai itu ya ini gelagar I ya. Gelagar I kemarin juga saya sudah sempat googling gitu ya brosurnya dari Wika. Nah, itu memang yang paling inilah primadona gitu ya. Primadona dari jembatan di Indonesia karena ya pertama efisien, kedua ekosistemnya sudah terbentuk ya, ininya di mana-mana, supplier vendornya di mana-mana, banyak yang sudah familiar dengan pelaksanaannya dan perencanaannya, bentuknya juga fleksibel, yang besar bisa dipotong-potong jadi beberapa segmen, yang kecil bisa dibawa dengan tronton gitu ya. Nah, terganggu batuk sedikit. Nah itu jadi sudah primadona yang girder beton ini. Nah, sebagai gambaran dengan rentan bentang yang sama, mungkin kemarin juga dibahas sedikit ya, bisa pakai box beton atau box girder gitu ya. Box girder atau juga bisa pakai baja ya. Baja itu ya bisa pakai I, bisa pakai U, bahkan di bawah 40 pun masih ada gitu ya pakai baja kalau memang dibutuhkan. Tapi ya di luar gelagar I itu harus ada alasan yang kuat gitu ya untuk menggunakan tipe tersebut. Karena ujung-ujungnya kan duit ya. Dan ya gelagar I PCI ini yang paling murah gitu ya. Kalau misalkan bentang 40 meter, satu bentang dengan gelagar I itu mungkin dengan pondasi yang normal, tipe tanahnya juga tidak bermasalah, mungkin sekitar ya 4 sampai 6 miliar gitu ya satu jembatan. Kalau pakai baja itu bisa di atas 10 miliar. Ya 8 sampai 12 lah ya miliar gitu ya. Kebayangkan jauh lebih mahal gitu. Dari sisi ininya aja biaya materialnya. Belum kalau ini ya pengadaan ya. Kadang kan ya baja walaupun aplikatornya banyak tapi tidak sebanyak PCI gitu ya. Bisa jadi lebih lama pesannya. Bisa jadi perakitannya lebih lama dan ya kalau di kota tahu sendiri ya 1-2 minggu itu bisa jadi masalah besar gitu ya karena harus pelaksanaan jembatan itu harus penutupan jalan, harus detour, harus pengalihan jalan, harus rekayasa lalu lintas. Jadi seringkali keputusan ini ya berdasarkan semua aspek ya, bukan hanya uang gitu ya. Nah, itu pakai box itu bakal lebih mahal lagi ya, lebih mahal. Ya mungkin mirip lah dengan baja lah, 8-10 miliar gitu ya kalau satu bentang. Nah itu ini aja lah gambaran aja, tidak. Oh, Pak Ugi, tapi kalau dilihat dari sini sebenarnya kalau bentang ekonomisnya untuk gelagar box beton, concrete box girder sama yang I, I gelagar I itu bentang ekonomisnya hampir sama ya Pak ya? Ini tuh sebenarnya bukan box beton ya, ini tuh ini PCU ya, PCU. Oh, PCU ya. Kalau box beton itu harusnya sampai 300 meter ya, nggak ada ya di sini ya. Iya. Nah, ini harusnya Ini, sampai 300 meter masih bisa di luar negeri. Kalau di kita mungkin 150 ya paling paling ini iya, paling. iya, iya. Berarti ini ada kalau di ininya memang seperti ini atau memang ini salah tulis Pak? Ini mungkin ya dibilang salah juga enggak, mungkin kurang ini ya, kurang update kali ya kan dari surat edaran ya. Ya Oh, salah-salah sedikit wajar lah 40 meter gitu. eh. Gitu Pak. Nah ini nih kalau kita lihat di di yang bawah ya, yang box girder ini.
bisa sampai 80 meter kalau kata yang New Zealand. Ya, ini Oh. mungkin untuk bentang yang ini ya ideal ya, bukan bentang panjang mungkin. Gitu, Pak. Nah, itu mungkin sekilas di sesi sebelumnya ya, saya mengingatkan aja, jadi supaya nggak lupa gitu ya, supaya nyambung. Walaupun sebenarnya topik yang selanjutnya ini ya nggak terlalu banyak hubungannya dengan yang sebelumnya ya. Kalau ini adalah pertimbangan-pertimbangan yang biasanya apa jadi inilah, jadi apa yang bikin pusing gitu ya dari sebuah perencanaan jembatan. Nah, yang paling pertama itu ya jelas topografi ya, topografi. Jadi kita bedakan dulu jembatan di kota ya dan di pinggiran kota ya atau di luar daerah padat. Sekarang kita masih bicara di luar kota ya, di luar kota, di luar daerah padat. Jadi di luar daerah padat itu seringkali yang mendominasi penentuan tipe jembatan, sistem struktur jembatan, penentuan posisi pilar itu adalah bentuk topografi ya, topografi atau kontur dari lingkungan sekitar jembatan. Jadi survei yang pertama dilakukan ya dari ini idealnya ya, idealnya survei yang pertama dilakukan itu dari perencanaan sebuah jembatan itu topografi dulu. Topografi paling pertama, mungkin ini di tahap DD ya atau tahap desain. Kalau di tahap FS mungkin ada survei pendahuluan, survei eh, lingkungan mungkin ya. Kalau di tahap DD yang paling pertama itu topografi. Nah, idealnya topografi sudah dilakukan, eh, nanti dari topografi itu mulai direncanakan alinyemen jembatannya ya, trasenya, posisinya di mana. Nah, dari trase kita tentukan kira-kira mau sistem jembatannya apa, lalu kita tentukan pilarnya di mana, lalu udah gitu kita baru menentukan titik bor ya, titik bor untuk pengujian tanah. Nah, itu ideal ya, ideal sekali. Tapi kenyataannya ya namanya survei ya, entah pertimbangan logistik, pertimbangan sumber daya manusia, seringkali terpaksa di awal itu eh, bareng ya, topografi dan geoteknik dan pengujian tanah. Padahal harusnya itu kurang ideal ya. Walaupun ya seringkali kan sudah ada FS ya, sudah ada FS. Jadi dari FS kita sudah bisa tahu lah posisi pilar seperti apa gitu ya. Eh, Mungkin saya sambil gambar ya, sambil gambar salah, untuk ngasih gambaran. Nah, jadi ini cerita nih, saya cerita, misalkan kita sudah punya, kita mau membangun jembatan di menghubungkan dua bukit gitu ya, dua bukit. Misalkan kita punya data topografi gitu ya. Asal aja ini asal topografi gitu ya. Nah, ini lembahnya gitu ya. Taruhlah di sini berapa? Di sini elevasi 10 gitu ya. Sini elevasi 12, ini elevasi 14 gitu ya. Nah, ini 10, elevasi 12, elevasi 14. Nah, ini adalah data topografi ya, hasil dari survei topografi. Nah, ini kita mau menghubungkan titik A gitu ya, misalkan desa A gitu ya, ini ada desa gitu ya. Ini desa A, desa B. Nah, nanti dari topografi ini orang alinyemen nih, orang geometrik dia bikin garis alinyemen ya, entah itu vertikal, horizontal gitu ya, dibuat jadi satu garis. Nah, dia bikinlah alinyemen jalannya seperti ini gitu kan, lurus gitu ya. Atau mungkin perlu ada belokan gitu ya, karena pertimbangan tertentu mungkin ada jalan existing atau gimana, nanti dia bikin lah ya. Nah, misalkan kayak gini, sorry. Nah, misalkan kayak gini ya, udah belokan. Nah, ini dari sini kita orang struktur atau orang jembatan gitu ya, butuh potongan memanjang dari alinyemen si jalan ini gitu ya. Nah, si alinyemen ini beserta topografinya, konturnya kita
butuhkan untuk pembentangan ya, pembentangan. Nah, ini saya gambar ya. Ini aja apa asal-asalan ya, agak mungkin kurang akurat gitu ya. Nah, kira-kira kayak gini. Gitu. Tadi sudah ada alinyemennya, misalkan alinyemennya itu gini naik terus lurus gitu ya. Sorry. Nah, turun lagi. Gitu. Nah, dari sini baru kita tentukan ya tipe jembatannya. Jadi taruhlah ini dari sini ke sini itu 150 meter gitu ya. Ini beda tingginya gitu ya antara ini dan ini. Taruhlah berapa 30 meter gitu ya. Nah, ini agak kurang proporsional tapi nggak apa-apa ya, namanya juga buat inilah, buat belajar. Nah, dari sini kita tentukan pertama kita hindari apa? Hindari pilar tinggi sebanyak mungkin. Jadi kalau bisa di zona ini ya, di zona ini tuh jangan terlalu banyak pilar karena semakin tinggi pilar semakin mahal gitu ya. Nah, makanya kalau memungkinkan kita menggunakan bentang panjang, ya di sini kita gunakan bentang panjang. Tapi kalau misalkan nggak memungkinkan ya nggak apa-apa, kita minimalisir aja pilar di daerah sana. Artinya di sini kita terus ada pesanan, misalkan di sini daerahnya susah akses untuk beton misalkan ya, untuk beton. Jadi pilihannya ya hanya rangka baja ya kita cari ya di tadi di apa di eh, biasanya sih kita nggak nyari di sini ya, karena kita kan sudah punya database ini ya, database tipe-tipe gelagar gitu ya. Tapi nggak apa-apa dari sini atau kita cari di brosur gitu ya, brosur vendor. Nah, kalau kita sudah punya datanya, oh kita bisa punya jembatan rangka baja itu punya bentang 30, 40, 50, 60 misalkan pilihannya 60. Nah, oke kalau gitu kita coba eh, kita untuk menghindari pilar di tengah ini kita buat main spannya itu di tengah ya 60 meter. Nah, 60 meter kita pakai jembatan ini apa rangka baja 60 ya. Rangka baja 60. Nah, gitu. Oke. Nah, dari sini kita lihat sisanya. Oh, di sebelah kanan 60 ya kurang lebih sisa 20-an meter lah. Itu kita pakai jembatan apa baja girder ya 20 meter. Sorry, salah bawah ya girdernya. Nah, ini girder sorry. Nah, 20 meter. Nah, di sini cukup belum 20 meter? Apakah harus tambah satu bentang lagi? Kita lihat di sini. Oh, ini tanahnya bagus misalkan. Terus di sini ada tinggi sekitar kurang lebih ya sekitar 4 meter lah ya. 4 meter. Wah, rasanya 4 meter sih abatmen nggak masalah ya dengan tinggi 4 meter. Nggak terlalu tinggi. Oh, berarti bentangnya cukup. Kita buatlah abatmen di sini. Nah, abatmen. Nah, di belakang abatmen itu berarti sisa tanah timbunan kalau memang memungkinkan ya. Eh, Catatannya data tanahnya itu bagus gitu ya, siap untuk ditimbun gitu ya. Kondisi tanahnya, sorry. Kita belum punya data tanah ya. Nah, kalau memang tanahnya tanah lunak, ya terpaksa kita harus bikin jembatan lagi. Nah, kita pakailah jembatan perslab di sini. Nah, itu bisa pakai kaki 1.000 ya, pakai kaki 1.000 kalau memang dibutuhkan gitu. Tapi kalau nggak dibutuhkan ya kita cukup pakai tanah timbunan aja. Sampai ketemu lagi dengan apa tanah asli ya, sesuai dengan alinyemen yang direncanakan oleh tim geometrik. Nah, ini kita timbun aja. Nah, dari sini kita kan punya pilar di sini, sorry.
Ini pilarnya gini biasanya. Ini. Nah, itu pilarnya. Lalu di sini juga ada pilar. Nah, di sini kita punya pilihan lagi nih sisanya. Jadi kita punya ini udah 20 meter, ini punya 60. Jadi kira-kira 60 mungkin ya ini backwall sekitar 1 meter ya, 1-2 meter, 1 meter gitu. Sorry, salah. 20 meter, ini 60 meter. Kita 80, kita sisa punya 70 ya. 80 tambah 70, 150. Berarti 70 ya ini kita pakai 40, 30 ya. Pakai rangka 40. Sorry, ini biasanya gini doang. Nah, bentuknya. Karena sudah langsung jalan ya. Nah, ini bearing. Jadi kan nggak terlalu banyak pilar tinggi ya. Bayangkan kalau di sini kita pakai jembatan bentang 30-30, jadi harus ada 3 pilar di sini nih di tengah nih. Nah, itu masalah ya, masalah besar. Nah, ini sisa berarti 40, sisa bentang 30 ya. 30 ya bisa pakai girder, bisa pakai apa bisa pakai rangka baja juga ya. Rangka baja, cuman biar kembar gitu ya, kiri kanan kita pakai girder aja. Itu kadang estetika juga penting gitu ya, terutama di jembatan-jembatan yang dilalui pemukiman padat gitu ya, di bawahnya di kota gitu. Itu kadang estetika juga satu pertimbangan yang inilah yang apa yang dibahas gitu ya, yang dibahas ya. Kalau di kampung mah udahlah, asal asal maju aja, asal lewat aja gitu jembatannya. Nah, ini karena dia sudah sudah mentok ya, tinggal pakai abutmen ini, abutmen langsung pondasi gitu ya. Nah, ini abutmen apa bilangnya, biasanya abutmen kodok kalau di kantor saya. Nah, selesai. Atau kalau mau pakai abatman yang lebih tinggi ya bentangnya ini bisa dikurangi gitu ya. Ini berarti 30 meter. Nah, itu kurang lebih gambaran gimana cara menentukan bentang jembatan berdasarkan kontur ya. Nah, ini tinggal digambar nih, nanti lebar jalannya kan dari orang alignment ya, dari orang geometrik. Nanti tinggal digambar gitu ya, lebar jalannya berapa. Yang tadi kan center line ya, sorry. Nah, ini yang tadi center line-nya ini kita gambar. Nanti ya digambar aja ininya, sorry. Aduh, ini pilarnya di sini gitu ya. Pilarnya, pilarnya, ini pilar. Nah, ini sebenarnya rangkap aja nggak bisa belok ya. Nah, ini salah berarti tidak bisa menggunakan rangkap baja kalau memang benar ya, didesain dengan benar. Tapi ya ini namanya juga cuman ini ya, cuman ilustrasi ya, nggak apa-apa lah. Nah, ini gimana lah rangkap baja gitu ya digambar. Ini juga rangkap baja. Nah, ini girder gitu ya. Girder ya gambar aja girdernya gitu. Ya, kurang lebih gitulah ya.
Itu gambarannya. Nah, dari sini baru kita bisa menentukan titik pengujian tanah ya. Kita punya abutmen 1, abutmen 2, abutmen 2, ini pilar 1, P1, P2, ini P3. P3. Nah, dari sini kita punya koordinatnya, A1 berapa, P1, P2, P3. Nah, ini menjadi dasar dalam kita melakukan pengujian tanah ya. Mau itu bor, mau itu sondir ya. Pokoknya kita sudah punya acuan ini. Nah, kalau udah itu, sudah ditentukan, biasanya sudah tidak bisa ada perubahan lagi alternatif, terutama posisi pilar ya biasanya. Tapi kalau struktur atasnya masih mau diganti gitu ya ke depannya gitu, oh ini jangan baja lah, kita ganti aja beton misalkan, itu masih bisa. Nah, begitu juga dengan misalkan saya kasih satu contoh lagi, kalau ada jembatan yang kalau ada kontur yang misalkan gini lah. Nah, gitu. Dan ini bentang panjang gitu ya, misalkan ini berapa ya? Taruhlah 200 meter gitu ya. Nah, ini bisa satu ya, satu bisa menggunakan balance cantilever mungkin ya, box girder. Wah, 150 lah, yang 200. Nggak apa-apa 200 karena bentang tengah ya, 150. Nah, nggak apa-apa 200 aja. Nah, ini pas banget nih konturnya. Konturnya memang sangat mendukung jembatan tipe ini gitu ya. Nah, ini kita bisa bikin jembatan box girder, balance cantilever. Nah, itu kan pas ya, pas banget. Nah, ini alternatif satu ya, ini abutmen lah ya. Abutmen gitu kan. Jadi pas bentang tengahnya itu 120, sisanya 60, 60 itu, atau 70, 70 ya. Lebih dong, ya nggak apa-apa lah, lebih. Agak keluar gitu ya. Terusnya 100 ya, 100, ininya 60, 60 ya. Nah, itu bisa juga menggunakan, kalau nggak mau balance cantilever dengan kontur yang sama, alternatif ya, alternatif lain misalkan. Ini bisa dengan pelengkung ya. Coba saya hapus dulu. Nah, ini bisa dengan pelengkung ya. Pelengkung, misalkan bentuknya kayak gini, kayak ini pilarnya gitu ya. Pilarnya pelengkung, pelengkung bawah, pelengkung atas ya. Kayaknya pelengkung ini aja. Ini jalannya. Nah, gitu kan. Ini ada sisa bentang ininya, bentang sampingnya. Set, itu. Pelengkung, ini hangernya. Ini juga udah apa, bracing. Itu kurang lebih. Nah, itu gambaran ini aja, kasar aja mungkin kalau menentukan bentang dari kontur ya, dari kontur jalan ya. Nah, itu jangan lupa pertimbangan lain, seperti kalau di sini kan ada lereng yang apa, yang tegak gini ya, ada potensi untuk longsor ya, longsor, sliding gitu ya, sliding sana, sliding juga gitu ya. Nah, ini juga bisa jadi pertimbangan ya, tapi ini terlalu jauh ya, tapi saya ngasih gambaran aja. Kalau kayak di yang atas tadi juga, nah ini juga ada potensi sliding ya. Nah, tapi tergantung dari jenis tanahnya juga. Kalau batu sih rasanya enggak ya. Kalau ya mungkin masih medium soil gitu ya, medium lempung gitu. Ini kan ada potensi sliding gitu. Nah, ini juga harus jadi pertimbangan kalau memang misalkan tanahnya terlalu jelek,
ya berarti nggak boleh bangunan di sekitar sini, karena ya akan sangat sulit. Berarti kita harus bikin bangunan yang jauh ke belakang sana gitu ya. Misalkan ini diperpanjang bentangnya jadi 50 meter misalkan, supaya untuk menghindari sliding tadi. Nah, ini abatmennya berarti mundur lagi ke belakang, mundur lagi. Nah, ini jangan ada benda di sini gitu ya, kalau memang situasinya tidak memungkinkan. Nah, itu terlalu ini sih, terlalu jauh ya. Apa-apa informasi aja. Eh, ini topografi. Nah, sekarang clearance ya. Nah, ini juga harus gambar-gambar nih. Nah, ini contoh fleet batu bara ya, batu bara. Jadi yang sederhana dulu lah, jangan dulu batu bara ya. Jangan dulu batu bara. Misalkan saya hapus dulu ya. Hapus. Nah, misalkan ini sungai ya. Jadi ini dataran atau pemukiman atau apalah, ini sungai, ini pemukiman lagi gitu ya. Kita ingin menghubungkan dua daerah ini, dua pemukiman atau dua jalan gitu yang terputus, misalkan yang di tengahnya ada sungai. Nah, ini sungai ya. Pertama, kalau di sini tidak ada lalu lintas, tidak ada apapun gitu ya, tidak ada perahu lewat, tidak ada ya kalau lele emang nggak apa-apa ya. Itu harus ada minimal clearance 1 meter ya. 1 meter, saya lupa ya, 1 atau 1,2 gitu ya. Taruhlah 1 meter ya. 1 meter ini untuk mengakomodir apa? Ini untuk mengakomodir atau mengakomodasi kayak genangan, bukan genangan, apa yang ngambang tuh ya. Kalau misalkan ya ini MAB ya, muka air banjir ya. MAB ini muka air normal. Ini MAN. Yang kita lihat sehari-hari itu adalah MAN ya, yang ini. Yang kita lihat sehari-hari. Nah, ini MAB itu yang sekali-kali tergantung periode ulang, ada berapa sekian tahun gitu ya, 10 tahun, 25 tahun. Nah, ini orang hidrologi yang menghitung ya. Bisa dengan cara dihitung oleh orang hidrologi, bisa kita tanya ya ke lokasi sejarah ya, sejarahnya ke orang sana gitu ya, ke orang sekitar sini. Itu Pak, di sini itu paling tinggi banjir segimana? Oh, paling segini gitu ya. Nanti si bapaknya kasih tahu. Oh, Bapak udah berapa lama di sini? Ah, baru 2 bulan. Wah, jangan didengar kalau baru 2 bulan. Tanya lagi yang lain. Pak, Bapak udah berapa lama di sini? Wah, saya dari 20 tahun di sini. Wah, cocok, Pak. Pak, Bapak sini dong. Ini kasih tahu saya gitu kan. Nah, ini banjir paling tinggi di mana? Biasanya ada ini, ada apa? Ada tandanya ya. Kalau misalkan apalagi airnya sampai meluap gitu ya, meluap ke atas gitu. Misalkan banjirnya sampai sini gitu ya. Biasanya ada tanda tuh di bangunan-bangunan sekitarnya gitu ya, ada lumpur, ada apa. Nah, itu orang-orang sekitar sana ngerti lah. Tapi bisa juga dihitung dengan hidrologi. Nah, ini nggak tahu saya ngitung cara ngitungnya. Nanti tanya sama orang hidrologi. Nah, dari situ, dari muka air banjir itu 1 meter supaya untuk mengakomodir adanya kayak balok kayu yang terbawa aliran sungai gitu ya, jangan sampai nabrak gelagar. Nah, dari situ baru kita bisa bikin jembatan kita, terutama untuk jembatan-jembatan yang gelagarnya di bawah ya, gelagarnya di bawah, misalkan kayak PCI girder gitu ya. Girder, nah kan kita harus tahu dulu nih, ini bentangnya berapa, tinggi girdernya berapa. Nah, baru kita bikin ini plat lantai gitu ya, plat lantai. Nah, udah tahu range-nya berapa gitu ya, nanti kasih tahu ke orang alinyemen, ke orang jalan ya. Nih Pak, saya butuh jembatan di elevasi sekian karena sudah mengakomodir MAB 1 meter dan tinggi gelagar gitu ya. Tinggi gelagarnya kan kita sudah tahu ya. Ini dari brosur atau dari contoh gitu ya. Nah, baru nanti si Pak orang ya. Oki,
kan tadi kalau muka air banjir tadi kan dari pihak hidrologi ya. Nah, Mm-mm. apakah itu pamannya dalam suatu konsultan jembatan itu kan Pak Pak Uki dapat dari tadi orang hidrologi gitu. Nah, itu Mm-mm. masuk di dalam satu kesatuan di konsultan jembatannya atau biasanya terpisah, Pak? Kayak gitu. Oh, satu dong, satu. Jadi Jadi di jadi jadi mm, tim perencana jembatan ya, Pak, berarti. betul. Tim Oke. perencana jembatan itu kan biasanya ada yang paling tinggi itu tim leader ya, TL. Ada ahli struktur ya, struktur. Ada ahli geotek ya, geo. Ada ahli jalan, apa ini tuh highway ya, highway disebutnya. Ada ahli perkerasan atau pavement ya, pavement. Ada ahli hidrologi atau ahli ya hidrologi lah ya, ahli air gitu ya, biasanya disebutnya bisa air, bisa hidrologi, bisa drainase gitu ya, hidrologi. Terus ada apalagi engineering estimate ya, ada tukang hitung biaya ya, dari mulai metode memperhitungkan jarak ke kuari, memperhitungkan ketersediaan apa material itu ya, orangnya itu sering dianggap remeh tapi dia itu banyak ininya ya, banyak banyak apa, mungkin orang nganggapnya ah itu menghitung itu doang ini kali ini gitu ya, tapi dia banyak survei, survei dulu ke lapangan gitu ya, ada nggak yang jual semen di sana, ada nggak yang jual baja gitu ya. Oh ini mungkin kalau di KAK gitu menmannya paling kecil ya, menman tuh apa bayarannya gitu, tapi dia nggak kalah inilah, nggak kalah berjasa gitu dalam proyek. Terus ada juga drafter ya, drafter apa ya saya tulisnya, juru gambar lah, JG itu, juru gambar. Apalagi ya? Udah sih. Nah, ini biasanya semua adalah satu tim ya, satu tim walaupun belum tentu satu kantor ya. Bisa jadi beda-beda kantor, tapi dalam satu perencanaan, satu proyek mereka bareng-bareng gitu ya, bareng-bareng ya koordinasi lah sampai jembatannya beres gitu. Oke. Gitu, Pak. Siap, Nah, Pak. nah, Jelas. saya lanjut lagi. Jadi dari sini ya kita sudah punya elevasinya, kita sudah ngasih tahu ke orang highway gitu, Pak, saya butuh elevasi jembatan itu di sekian gitu ya, udah termasuk aspal juga ya, aspal kan ada ketebalannya 5 cm gitu ya. Nah, baru dia ngegambar narik garis tuh seorang highway ya, orang jalan. Oh ini nih alignmentnya nanti lengkung vertikalnya di sini. Nah ini nanti jembatannya kayak gini Pak. Nah udah digambar. Ternyata, Pak saya lupa, sorry, saya abatmennya terlalu pendek nih. Saya nanti ngerjainnya susah, harus harus apa harus gali segala harus ini. Coba saya mundurin Pak. Ini mah ini ya cerita ya cerita. Saya mundurin Pak abatmennya supaya lebih enak kerjainnya dan saya butuh alinyaman lebih tinggi. Cenah cek orang itu teh alinyaman teh lain ti kamari atuh cenah. Ya maaf Pak saya kemarin lupa gitu. Nah, jadi dimaafkan sama orang alinyaman sesalaman ya, salaman ya. Saya mohon maaf lahir batin Pak. Saya salah kemarin. Saya revisi gitu ya, karena saya pengen ngerjain abutmennya enak gitu ya di sini. Jangan jangan gali menggali, jangan apa bikin dam, jangan bikin apa sheet pile di sini gitu ya, susah Pak. Saya pengen abatmen di sini. Nah gitu. Digambar lagi lah sama orang struktur. Coba saya ini dulu gambar dulu abatmennya. Nah ini udah enak lah di sini, ngerjain di sini saya tinggal apa, tinggal ngegali sampai elevasi air, nggak perlu aneh-aneh gitu ya, nggak perlu bikin sheet pile, jadi udah langsung pelaksanaannya enak. Nah dari situ kita gambar gitu ya, girdernya segini. Nah sudah tahu elevasinya, nah baru dikasih lagi ke orang highway. Pak, Pak, yang kemarin Pak, mohon maaf, ini elevasinya sekarang udah fix gitu kan. Nah udahlah dibikin lagi sama si orang alinyemen. Nah dari sini makanya di belakang abatmen biasanya perlu pendekat ya, perlu timunan atau slab gitu ya, jadi lebih tinggi nanti ketemu dengan tanah aslinya lebih jauh ya, lebih jauh. Nah ini bisa gini lah kurang lebih. Nah ini udah final, eh,
Ini ada apa approach ya, abatment. Nah, kenapa jembatan itu kenapa nggak abatment ke abatment lah, udah langsung nggak usah pakai approach segala ya, nggak bisa. Masa mau masuk jembatan kita harus manjat dulu gitu ya, di sini pakai tangga gitu ya, nggak mungkin kan, mobil ya. Makanya supaya smooth dan kemiringan dari si apa eh, si ini tuh si approach itu juga dibatasi ya, nggak boleh terlalu miring ya. Bayangin kalau misalkan langsung miring gini kan, nanti hanya Pajero saja yang bisa naik, kalau Grand Max nggak bisa nanti ngegasuk di sini, apalagi sedan-sedan kayak Brio gitu, wah udah kacau ini, bempernya lepas ya, itu nggak bisa seenaknya gitu. Jadi ini juga ada kriterianya, makanya jembatan itu nggak selalu melulu soal abatmen ya, misalkan ini jembatan gitu ya, ini gelagar, udah aja nggak bisa gitu. Ini harus ada plat injak dulu, udah gitu ada pendekat, ada timbunan sampai mulus banget baru ketemu tanah asli gitu ya. Nah, ini tanah asli gitu ya. Nah, gitu. Tidak bisa dipaksakan. Nah, makanya sekarang dengan segala pertimbangan, clearance-nya itu jadi lebih tinggi, malah bisa di atas yang dikriteriakan ya. Nah, itu baru bicara soal nggak ada apa-apa ya di sini ya. Hanya yang lewat itu hanya kayu genang yang tergenang gitu ya. Mungkin sedikit ikan lele, ikan sapu-sapu, dan juga ya yang kuning lah ya. Itu nggak usah saya sebutkan. Mungkin itu ikut melewat nggak masalah. Nah, sekarang yang jadi masalah kalau yang lewatnya itu kapal ya. Kapal. Coba di bawah ya. Nah, ini kita bicara jembatan yang melintasi sungai-sungai kayak di Kalimantan ya, Sungai Mahakam gitu ya. Eh, atau kalau di Palembang itu Sungai Musi ya. Kan itu betangnya panjang-panjang tuh. Sebenarnya kalau nggak ada pelayaran ya, nggak ada pelayaran gitu, ini MAB ya, MAB. Kalau di sini nggak ada pelayaran, itu jembatan Sungai Musi itu mungkin saja ya, jembatan Ampera itu bisa dengan multipir ya. Jadi jembatan 40 gitu ya, jembatan ya ini pilar gitu ya. Ini jembatan 40 gitu ya, nanti bikin pilar lagi, jembatan 40 gitu. Pilar, ini 40. Nah, ya dan seterusnya gitu ya. Nah, cuman karena dia ada lalu lintas pelayaran, itu nggak bisa kayak gitu. Jadi dia harus ada clearance. Clearance itu kalau kita kasih contoh ya, di sini itu yang untuk batu bara, nah tinggi maksimumnya nih 9,5 meter, panjangnya lebarnya itu 24 meter. Nah kalau nggak salah di apa diatur itu dua kali lebar ya. Aduh nggak saya masukin lagi di sini. Clearance itu harus 2 kali lebar kapal kalau nggak salah ya. Nah, nanti saya coba cek lagi, tapi asumsi itu benar gitu ya. Nah, 2 kali lebar kapal artinya harus ada clearance sebesar 25 dikali 2 ya, lebarnya, tingginya 9,5 ya. Nah, ini harus ada clearance selebar 50 meter kali 10 meter lah ya, 10 meter sini 50. Nah, ini kalau untuk batu bara, tapi untuk kapal-kapal lain ya beda-beda ya. Kalau yang lalu lintas di sini kapal Titanic ya nanti pakai kriteria Titanic. Kalau kapal pesiar ya kapal pesiar gitu. Jadi tergantung nanti ada koordinasi dengan Dirjen Perhubungan biasanya. Nanti oh ini yang lewat di sini kapal apa gitu ya. Nanti ini spesifikasinya kayak gini. Nah, jadi di itu biasanya di daerah yang paling dalam ya ininya ya, si elevasi eh, apa eh, bottom river tuh dibilangnya
seabed, riverbed ya, riverbed RB gitu ya. Nah, biasanya di riverbed paling dalam dia alur pelayarannya biasanya gitu ya. Nanti dikasih tahu juga sama orang perhubungan. Nah, makanya dari sini kita harus ada 10 meter, ada 50 meter. Jadi dibutuhkan bentang yang lebih panjang dan pilar yang lebih tinggi gitu ya. Nah, makanya kita ini bikin pilarnya juga agak tinggi gitu ya. Tinggi ini pilarnya, biasanya ini pelkepnya, baru pondasi ya, pondasi tiang gitu. Ini juga sama. Nah, itu kurang lebih lah. Nah, baru dipasang lagar jembatannya. Misalkan pelengkung lah ya, jembatan pelengkung gitu. Nah, sisanya sih ya jembatan-jembatan biasa 40 meter juga nggak masalah. Tapi ya ini yang apa yang terkait dengan lalu lintas pelayaran biasanya cuma satu ya. Nah, kalau di Suramadu itu kan cuma satu bentang ya yang panjang, sisanya ya pendek-pendek boleh gitu, nggak masalah. Itu yang topografi. Mungkin ada yang mau nanya dulu, Pak Budi, Kalau karena terkait dengan ya, cukup mungkin kalau padat nih. terkait dengan clearance tadi, Pak ya, itu kan biasanya kalau ya tadi Kalimantan itu kan karena Hmm, dilewati apa itu kapal gitu ya, Pak ya, gitu. hmm, Nah itu memang berarti pilar-pilarnya itu apakah juga sudah dipersiapkan bahwa pamannya ini ini Pak apa namanya terjadi tumbukan oleh kapal kayak gitu kan sering hmm, banget ya di oh iya, Kalimantan ya untuk apa hmm, namanya pilarnya ketabrak apa namanya hmm. kapal kayak gitu. Maksudnya apakah itu juga dia harus mempersiapkan itu juga ketika desain gitu Pak? Iya, tentu Pak. Jadi ya saya lupa bahas ya. Itu tuh ini tapak atas jembatan ya, tapak atas jembatan. Ini pilar yang ini ya, pilar yang atas ini kita gambar kotak gitu ya di sini. Nah itu biasanya kalau alur pelayarannya nggak tahu dua arah atau satu arah. Kalau misalkan satu arah, misalkan ke sana ya. Nah itu biasanya kita pasang fender di sini, Hmm. fender, fender terpisah dengan struktur utamanya. Jadi kalau yang apa? Kalau yang ditabrak duluan gitu ya, kalau ada accident ini dulu gitu, gitu. Jadi ya ini relatif aman lah. Kan nggak mungkin ya kapal segede itu tiba-tiba belok di sini gitu nabrak ini sengaja nabrak ininya ya susah lah. Biasanya kan butuh manuver ini ya kalau kapal itu ya hmm, yang apa yang dibutuhkan ya hanya di sekitar sini gitu ya. Ya kadang ada juga yang dari sini muter gitu vendernya ada saya pernah lihat tapi di laut ini biasanya dan bentangnya sangat panjang ya bentang ininya sangat panjang itu vendernya dua di dalam dan di ujung gitu ya. Kalau nggak salah ini jembatan ini ya Barelang ya di saya lupa di Batam itu kalau nggak salah kayak gini ya vendernya ada di dalam juga saya lupa Barelang atau mana ya gitu Pak Budi. Oke, siap. Jadi yang ditabak vendor duluan. Walaupun si vendor ini tuh didesain untuk ini, untuk rusak ya. Jadi kita nggak benar-benar harus bisa vendor yang tetap tegak gitu ketika ditabrak kapal karena itu akan jadi ini terlalu boros ya, kayak vendor dermaga gitu. Biasanya tetap dia kalau ditabrak miring ya, bahkan patah gitu. Tapi minimal dia jadi ini ya meredam gitu ya, meredam. Oke, mungkin kami buka aksesnya untuk bagi teman-teman yang mau diskusi nih, apa namanya, silakan raise hand dulu supaya mungkin kalau ada beberapa kita apa namanya kasih kesempatan bagi yang mau bertanya, silakan mungkin bisa raise hand kalau mau bertanya. Mungkin silakan Pak Yoga.
Marta. Halo, Ya, pagi Pak, Pak Sugito. Ini Pak. Izin Pak, ini saya mau nanya terkait nilai modifikasi struktur untuk bangunan atas Pak. Kalau di SNI 2833 kan cuma hanya mengatur bangunan bawah ya Pak ya. Kalau kita pemodelan software kita, bangunan atas dan bangunan bawah kita gabungkan atau kita buat terpisah. Contoh ya Pak, bangunan rangka baja, kemudian tipe abutmennya tipe dinding. Untuk jembatan sangat tidak penting itu seandainya 3 Pak. Kemudian di ini juga itu penentuan R untuk bangunan atas itu bagaimana ya Pak ya? Kalau kita lihat di gedung kan memang ada nilai G dikali I dibagi R ya Pak ya. Kalau kita hubungannya ke scale faktor Pak sebenarnya Pak. Jadi kalau di jembatan kan 2833 itu tidak disebutkan nilai itu berapa Pak untuk penting, tidak penting dan lainnya. Mungkin ada masukan Pak untuk nilai R kita Pak. Untuk jembatan tipe apa Pak? Seandainya rangka baja Pak, apa warna, apa pelengkung gitu Pak. Ya, jadi untuk rangka baja itu memang kan ininya kecil Pak ya, dia masanya kecil. Ya. Jadi pertama memang itu tidak dibahas ya. Jadi ada nanti saya buka kalau nggak salah untuk struktur atas itu harus didesain elastis Pak ya. Jadi nggak pakai nilai R gitu ya. Seingat saya kayak gitu Pak. Jadi saya coba cek lagi. Ini soal gempa ya, teman-teman yang lain mungkin ini agak sedikit out of topic, tapi nggak apa-apa. Untuk struktur atas itu, untuk baja itu relatif nggak dominan Pak. Jadi coba aja didesain secara elastis tanpa R gitu ya. Nanti biasanya tetap lebih dominan beban-beban lainnya, terutama untuk beban lateral itu biasanya angin ya, untuk rangka baja. Nah, adapun untuk jembatan gelagar ya, jembatan gelagar biasanya mendesain menganalisis gempa itu untuk mendesain bearing Pak, untuk mendesain bearing, untuk mendesain tumpuan gitu ya, dowel atau shear connector atau lateral stopper gitu. Nah, itu menggunakan R justru yang lebih besar, kalau nggak salah R-nya tuh dibagi 1,2 ya di SNI juga. Nah, itu seperti itu Pak. R-nya dibagi 1,2. Sebenarnya itu saya tabel 6 itu Pak, tabel 6 seandainya R-nya itu kita bagi 2, 1,2 lagi Pak. Iya betul, itu untuk bearing Pak. Oh di bearing. Oke Pak. Bearing. Jadi untuk struktur bawah dengan struktur atas ya terpisah lah, beda ininya, beda menganalisis gempanya. Mungkin juga ada untuk struktur atas itu gempa vertikal ya, tapi ya masih agak jarang dibahas, di SNI pun belum ada. Tapi pernah saya diminta untuk menganalisis gempa di gelagar itu biasanya gempa vertikal Pak. Gempa vertikal ya kurang lebih 30% dari gempa nominal ya. Maaf Pak, jadi kalau saya modelkan pier-nya dengan bangunan atas itu, kalau untuk bagian pier kan seandainya zona 3 atau 4 kan kita tentukan R-nya 1 ya Pak ya, untuk bangunan bawah. Nah, saya tuh kadang sama, kalau kita bandingkan sama gedung itu kan G kita kalikan I dibagikan R. Apakah sama Pak konsep untuk di jembatan untuk perkalian scale faktornya Pak? Ya kurang lebih. Jadi gini Pak, ini jembatannya ini ya, jembatan continuous berarti Pak ya? Jembatan karena ada 3 bentang seandainya Pak saya desain gitu kan Pak. Sistemnya menerus Pak ya? Menerus maksudnya integral Pak ya? Integral. Nah kalau integral berarti mengikut. Tidak integral Pak, maaf Pak. Ada bearing-bearing juga Pak. Nah, jadi ada bearing. Main bridge-nya seandainya rangka baja, jembatan pendekatnya seandainya PCI girder gitu Pak. Kita buat gitu Pak. Kalau begitu untuk analisa gempanya dipisah Pak. Jadi jangan dijadikan satu model Pak. Kalau memang jembatannya pakai bearing ya, bukan integral. Jadi masing-masing gitu dianalisisnya. Nah, masalah menghitung scale-nya sebenarnya I itu ya importance, seingat saya ada juga ya, sama aja kurang lebih kayak analisis gedung gitu. Scale juga sama gitu ya, terhadap gempa statik bisa dihitungnya sama dengan cara menghitung gedung gitu. Cuman untuk analisis jembatannya jangan disatukan Pak, kalau memang peletakan sederhana ya dan tidak integral, kecuali integral. Kalau memang integral
mengikuti sistem struktur bawah Pak. Jadi kalau struktur bawahnya ya portal gitu ya, atapnya portal ya pakai R portal gitu Pak. Siap. Oh iya Pak, masuk akal Pak. Ya cuman kalau kita kan daerah Sumatera nih Pak, kalau kita kalikan anggap I itu 1 ya Pak ya, kalau 9,81 G dibagi R itu bisa nanti 4 Pak, skala faktornya 3 gitu loh Pak, kalau kita pakai R3 gitu kan. Ya, jadi memang. masuk akalkah beban gempa itu sampai 4 kalinya? Maafkan, sorry Pak, kalau di 2833 itu kan EQ itu kan CSM dikali WT dibagi R aja Pak. Betul. Nggak ada GG-nya sih Pak ya, kalau saya lihat kan Pak ya. Ya karena jadi kok antara parameter gedung, rumusan gempanya ke jembatan itu ya agak berbeda gitu kan Pak. Karena R di gedung kan bisa 8 paling maksimum kan Pak. Di jembatan betul Pak. Siap. Nilai R-nya memang Pak yang bikin dia terlihat jauh sekali ya dibandingkan gedung. Jadi terutama kan didesain elastis ya untuk fondasi ya. Fondasi desain elastis ya. Makanya kalau kita lihat ya jembatan-jembatan yang didesain akhir-akhir ini kayak perahu ya ininya apa fondasinya gitu Pak. Siap Pak. Ya berarti harus dibedakan Pak ya, kalau bukan jembatan integral sama memang ada barricade, kita pisahkan saja bangunan bawahnya ya Pak ya. Pak Betul Pak. Setuju. Makasih banyak Pak. Itu jadi masukan saya. Sementara itu Pak Budi, Pak Sugila. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Yoga. Mungkin ada teman-teman yang lain yang mau bertanya. Ya tadi Pak Ae. Pak. Ya, selamat siang Pak. Mau izin nanya Pak. Siang Pak. Ya, silakan Pak Ae. Mengenai fix mob itu Pak, kan misalkan di jembatan tol itu kan ada 2 lajur A dan B, 2 jalur A dan B. Nah itu fix mobnya apakah misalkan arah masuk fix, keluarnya arah jadinya mob gitu, atau memang kita fix mob gitu per masing-masing jembatan itu, masing-masing jalur gitu. Siap. Kasih Pak. Saya gambar Pak ya. Jadi kalau ada jembatan 2 lajur ya, 2 lajur, andai kata ini adalah satu sistem ya, satu sistem abatmennya 1 gitu ya, abatmennya 1 tidak dipisah gitu, maka kalau memang tidak dipisah ya fix move-nya harus konsisten ya. Kalau di sini fix semua, fix, di sini fix juga gitu ya. Fix, ini move gitu ya. Kalau memang dia satu sistem gitu ya, abatmennya 1. Nah sekarang kalau kasusnya abatmennya dipisah, kan kadang ada yang terpisah gitu Pak ya. Jadi abatmennya ada dilatasi gitu, ada dilatasi. Misalkan di sini abatmen sendiri gitu ya. Abatmen sendiri dia 2 jembatan yang terpisah lah ya, bahkan fondasinya pun dipisah. Nah itu boleh Pak, mau di sini fix, di sini move, di sini fix, di sini move, nggak ada masalah gitu ya. Mau disamakan lebih bagus gitu ya, karena nggak ini apa, biar perawatannya juga nanti lebih mudah gitu ya. Di sini fix juga nggak apa-apa. Tapi di sininya harus ya move lah ya, fix move, jangan fix move jangan gitu ya. Kayak gitu Pak mungkin gambarannya. Oh iya, baik, makasih Pak. Sama-sama Pak. Ya, mungkin teman-teman pertanyaannya diusahakan untuk sesuai dengan topik yang kita bahas sekarang gitu ya. Nanti kalau memang di topik sekarang tidak ada, baru kita bisa bahas yang lain gitu. Maksudnya biar sebenarnya bisa inline gitu. Apa yang kita bahas sekarang bisa memperkaya topik yang saat ini dibahas gitu. Tapi nanti kalau memang tidak ada pertanyaan di topik sekarang, kita bisa buka untuk pertanyaan di topik yang lain gitu ya Pak Ugi ya. Soalnya pertanyaannya banyak yang advance nih, padahal kita masih dasar gitu ya. Oke. Mungkin ada Pak Ramadiana Syari ya, silakan.
silakan. Ini dari Pak Ramadiana. Oke, mungkin kalau Ya, terima Yes, kasih Pak. Izin untuk bertanya Pak. siap. Silakan Pak, siap. Untuk ini Pak, kebetulan saya sedang menangani untuk evaluasi suatu jembatan yang dilewati oleh kapal tongkang batu bara Pak. Jadi kasusnya seperti ini Pak. Jadi bentang jembatannya itu hanya 35 meter Pak, tapi terdiri dari beberapa bentang ya Pak, panjang gitu ya. Ada sekitar 7 bentang, cuman bentang itu seragam 35 meter semua. Kemudian setelah saya cek clearance-nya itu hanya yang paling rendah 1,8 meter dan yang paling tinggi 2,7 meter Pak. Sementara Pak, setelah saya pelajarin di panduan praktis teknik jembatan di 2021, saya dapatkan untuk lalu lintas pelayaran yang di sungai yang dilewati oleh alur pelayaran itu minimal 15 sampai dengan 5 sampai 15 meter ya untuk clearance-nya. Nah, ini kejadiannya seperti ini Pak. Jadi pihak yang pemilik jembatan ini mengajukan tuntutan ke pihak perusahaan batubara. Nah, ini apakah klausul ini bisa dijadikan untuk sanggahan Pak? Kalau itu memang dari segi geometri aja jembatannya tidak bisa dilewatin gitu Pak. Tidak aman untuk dilewatin. Mohon tanggapannya Pak Sugilar. Makasih. Siap. Mungkin kalau secara aturan saya kurang paham ya Pak ya bagaimana regulasinya. Tapi yang pasti kalau memang itu didesainnya baru-baru gitu ya dan setelah peraturannya kalau tadi 2021 ya. Iya, betul. Kalau setelah itu didesainnya mungkin ya menjadi salah pembangun ya. Iya, betul. Itu perencana. Tapi ya walau alam bagaimana prosesnya karena kan ya lagi-lagi ini soal regulasi, soal hukum gitu ya saya kurang paham Pak. Cuman memang ya kalau kasusnya seperti itu berarti harus dibangun ulang mungkin Pak ya. Sepertinya. Iya, kalau rekomendasi ini sih kalau saya nilai itu perlu dilebarkan untuk bentangnya itu hampir 90 meter Pak karena ukuran kapal tongkangnya ini hampir 40 meter Pak yang paling panjang itu. Jadi kan 2 kali lipatnya kan Pak, 2 atau 2,5 kali ya dari lebar paling panjang ininya Pak, ukuran kapal tongkangnya. Nah, clearance-nya juga perlu ditinggikan, cuman apakah iya Pak perlu ditinggikan sampai 15 meter gitu kan? Kalau kita tinggikan itu akan sangat panjang sekali gitu Pak nanti untuk ke operate-nya gitu Pak dan tinggi gitu Pak. Betul. Sungai apa Pak kalau boleh tahu? Ini sungai di Musi Banyu Asin Pak, di Sumsel Pak. Musi ya, oke. Iya. Ya memang seperti itu Pak. Jadi kalau kita lihat di Sungai Musi 1 sampai Musi 6 kalau nggak salah ya, itu rata-rata bentang tengahnya itu di atas 100 meter Pak. Bahkan ada yang 150 ya, yang 150 meter. Itu memang seingat saya lebih besar ya ininya kapal tongkangnya dibanding dengan yang di terakhir saya di Kalimantan itu cuma 10 meter Pak. Oh iya. Itu untuk informasinya ini Pak untuk pembangunannya memang udah lama Pak sekitar 28 tahun yang ke belakang. Nah maksud saya apakah peraturan ini berlaku mundur atau ada di sebelumnya itu sudah ada peraturan yang serupa gitu Pak dengan yang 2021. Kalau memang untuk lintas pelayaran ini dibatasin itu gitu Pak. Oh kalau jembatan sudah tua sih rasanya nggak relevan ya. Jadi memang bahkan jembatan itu lebih dulu ada daripada perusahaan-perusahaan batu bara kan. Iya betul Pak, iya betul. Jadi, kemungkinan besar seperti itu gitu. Kalau seperti itu ya mungkin solusinya ya bikin jembatan baru ya, tapi itu akan mungkin kalau memang kebutuhannya untuk batu bara ya menjadi tanggung jawab si perusahaan gitu ya. Iya. Bagaimana lah gitu. Iya. Baik Pak. Siap. Oke. Makasih Pak untuk informasi Pak. Terima kasih Pak Ramadiana. Cuma kalau dilihat dari di technical notes-nya Pak Ugi itu aja, umpamanya terkait dengan ponton untuk batu bara itu aja tinggi muatan bisa 9,5 meter dari
ininya kapalnya itu ya. Berarti kan tadi clearance-nya berarti kan lebih dari itu. Bisa aja bisa sampai 15 meter tadi ya, Pak. Oke. Itu kan salah satu contoh Pak ya. Jadi mungkin Ya. ada juga tipe ponton yang lebih besar lagi gitu. Besar atau mau lebih kecil sesuai dengan yang Hmm. ini ya, Pak ya. Nah, Hmm. untuk yang menerbitkan ini, Pak, aturan tadi itu apakah pamannya clearance untuk pamannya sungai, terus untuk laut, terus jalan raya atau kereta api itu apakah satu atau setiap direktorat bisa ngeluarin itu, Pak, beda-beda gitu. Kayak Hmm. pamannya tadi terkait dengan sungai, terus apa namanya itu akan dilewatin apa untuk batu bara itu yang ngeluarin Departemen Perhubungan kah atau PU atau gimana gitu Pak? Jadi kalau clearance itu kan kriterianya dua Pak. Jadi pertama itu jembatan tanpa lalu lintas. Itu clearance-nya seingat saya 1 atau 1,2 ya, saya lupa gitu ya. Tapi ada itu kriterianya di SNI. Dan juga untuk jalan. Kalau jalan itu kalau dulu bisa ada 2 ya, bisa ada 4,2 sama 5,1 kalau nggak salah gitu ya. Tapi sekarang diseragamkan jadi 5,1. Jadi semua jembatan yang di bawahnya ada lalu lintas mobil gitu ya, lalu lintas itu harus punya clearance 5,1 meter. Nah, di luar itu harus didiskusikan dengan instansi terkait. Kalau terkait dengan lalu lintas sungai ya mungkin dengan Dirjen Perhubungan gitu ya. Kalau terkait ada juga terkait dengan ini, saya pernah terkait dengan lalu lintas latihan militer Pak. Jadi jembatannya harus bisa dilewati tank baja, benar ini serius di Probolinggo sana. Nah itu ya koordinasinya dengan dengan militer gitu ya, tidak ada aturan baku gitu. Apalagi ya itu aja paling sama militer sama tank baja gitu ya sama lalu lintas ya mungkin kalau ada kapal pesiar gitu di Indonesia gitu ya kan sejauh ini hanya ferry ya yang lewat di kayak di Suramadu itu ya koordinasi mungkin dengan ini ya ferry itu BUMN-nya itu apa kok lupa Itu Nah, ASDP. SDP atau Pelni gitu ya. Itu dengan mereka gitu ya dengan kriterianya mungkin kapal yang paling besar. Seingat saya kalau kapal yang paling besar di Indonesia itu DLU ya, Damai Lautan Utama itu yang ke Banjarmasin, yang ke Balikpapan, yang ke timur juga itu seingat saya itu. Kalau kapal feri. Nah, nggak tahu kalau ke depannya bakal ada kapal pesiar di Indonesia mungkin bisa lebih besar lagi ya clearance, kebutuhan clearance. Jadi mungkin dari awal di kriteria desain itu sudah di state ya Pak. Pamannya tadi kalau pamannya nanti mau ada kapal yang mau lewat itu kapal apa kayak gitu ya Pak ya. Ya biasanya di KAK sudah diingatkan gitu ya. Walaupun itu jadi tanggung jawabnya biasanya tanggung jawabnya orang manajemen dan struktur lah ya untuk koordinasi dengan instansi terkait itu. Jadi pada dasarnya ketika kita mendesain terkait dengan clearance tadi, kita itu harus tahu dulu nanti pamannya itu sungai nanti adakah yang mau lewat di situ kayak gitu ya Pak. Yang paling besar nanti apa kayak gitu peraturannya. Berarti kita harus tahu ini terkait dengan direktorat mana kayak gitu ya Pak ya. Betul. Oke. Ya, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan mungkin dari Pak. Izin Pak, Iya. barangkali bisa bertanya tapi di luar topik Pak. Silakan. Ya izin sharing Pak. Kebetulan saya tuh mau nanyain ini Pak. Saya lagi ngerencanain pelebaran jembatan Pak. Barangkali untuk pelebaran jembatan mungkin tidak ada standarnya mungkin ya Pak ya. Untuk saya teh pengen ditanyain teh untuk menyambung antara plat lantai lama dengan plat lantai yang baru itu barangkali teknis penyambungannya yang baik bagaimana gitu ya Pak. Izin gitu Pak, sharing gitu Pak. Ya.
Jadi mungkin karena kalau bicara pelebaran jembatan itu topiknya terlalu liar Pak ya. Mungkin saya persempit jadi menyambungkan beton lama ke beton baru ya. Betul, betul Jadi Pak, betul. kalau beton lama ke beton baru biasanya ada namanya chemical angkur Pak ya. Pernah dengar Pak? Oh iya Pak. Nah ini saya sharing Pak ya. Nah jadi kalau misalkan kita punya, taruhlah ini plat lantai gitu Pak ya. Ini plat lantai, ini gelagar gitu ya. Ini gelagar, saya potong gitu. Nah, cara pertama itu ya pertama dibobok Pak ya, ini dibobok gitu ya. Mungkin di sini ada tulangan Pak, ada tulangan. Ini dibobok gitu ya, dibobok semua sampai tulangannya terlihat gitu ya. Nah, setelah tulangannya terlihat ya nanti dimasukkan ini apa tulangan baru untuk stek gitu ya, untuk stek ke tulangan yang akan dipasang yang baru gitu ya, entah pakai apa dikawat gitu ya atau di yang dirakit gitu supaya nempel. Nanti ada panjang penyaluran juga gitu ya, ada panjang minimum juga 40D gitu ya, 40D misal gitu ya. Nah baru dari situ nanti disambungkan dengan tulangan yang baru ya, tulangan yang baru, misalkan tulangan yang barunya di sini ya. Ini steknya juga perlu dihitung ya, karena di sini kan memikul momen ya, memikul momen dan geser gitu. Baru dicor lah nanti ini yang baru gitu ya, apa beton yang baru gitu. Nah ini dicor. Jadi harus ada steknya gitu. Nah stek ini juga bisa di apa ditempelkan tanpa dengan membobok, yaitu dengan cara chemical angkur. Jadi kalau kita punya apa punya beton, nanti ya ininya dibolongin Pak, si tulang di si stek yang mau kita pasang itu dibolongin lokasinya gitu ya betonnya. Nanti setelah dibolongin kita masukkan apa ininya tulangannya nanti digrouting ya, digrouting dengan chemical gitu supaya dia nempel gitu ya. Nah itu juga bisa, atau dengan saya nggak tahu kalau Hilti itu yang apa yang ditanam itu ya, yang di tanpa chemical angkur apakah bisa atau enggak, tapi yang pasti dua ini yang punya jaminan mutu lah ya istilahnya. Itu Pak kurang lebih. Nanti stek ini digunakan untuk menyambungkan dengan tulangan baru Pak. Jadi nanti ini steknya nempel dengan tulangan baru di apa di sebelahnya gitu ya. Baru dicor ininya apa beton barunya gitu. Dicor gitu Pak. Itu kurang lebih. Tapi kalau pelebaran gitu untuk lantai jembatan tuh harus menyatu ya Pak ya? Bisa enggak nyatu, bisa pakai expansion joint bisa Pak. Hmm. Tergantung ininya juga ya, mau disatukan atau sebenarnya kayak dilatasi gitu ya, dipisah, memang dipisah gitu ya Pak ya? Ada yang dipisah, ada yang disatuin gitu. Nah, izin Pak, barangkali dari yang memakai expansion joint atau yang harus disatukan itu baiknya yang mana gitu ya Pak? Barangkali gitu Pak. Dua-duanya baik sih Pak. Jadi ya banyaklah pertimbangannya gitu ya, dari mulai struktur bawahnya seperti apa, terus tanahnya seperti apa. Kalau memang tanahnya labil ya mendingan dipisah gitu ya. Karena kan bangunan lama sama bangunan baru ya beda gitu ya. Bangunan lama biasanya lebih ini lebih settle gitu ya, nggak ada settlement. Terus juga pertimbangan getaran mungkin ya, struktur lama sama struktur baru apakah getarannya sama, kelangsingan apa bukan kelangsingan lendutannya sama itu ya, kekakuan vertikalnya sama itu ya, banyak pertimbangan gitu Pak. Kalau ingin sederhana ya dipisah gitu ya. Kalau misalkan nggak mau banyak pertimbangan, saya pokoknya nggak mau banyak mikir gitu ya. Misalkan nggak mau ngitung frekuensi, nggak mau menghitung lendutan dan lain-lain, udah dipisah aja gitu. Ya, baik Pak, cukup mungkin Pak. Terima Ya. kasih sarannya Pak. Sama-sama. Mungkin Pak Eri Noviandi, kalau mau diskusi, silakan Pak. Mungkin di unmute dulu Pak Eri.
Masih ke mute, Pak. Mikrofonnya dibuka dulu, Pak Eri. Kalau ya, silakan Pak Eri. Oh ya, udah Pak. Sudah, Sudah. Pak. Ah, ini Pak, jadi ini kan masih dasar Pak ya, jadi sesuai dengan apa yang Bapak bilang kita dasar. Jadi kalau kita dalam perencanaan jembatan itu kita kan ada masalah perletakan Pak, ada jepit, ada roll, ada sendi. Cuma kalau sekarang itu kan banyak perletakan itu dari elastomer. Itu elastomer itu atau itu rubber karet itu kita nganggap sebagai apa itu Pak? Sebagai roll apa sendi? Saya kira begitu aja Pak. Ya, saya gambar Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih, Ya, Pak. ini nanti mungkin secara detail ada bahasan elastomer, tapi saya jelaskan di sini sedikit mungkin Pak ya. Jadi elastomer itu pada umumnya hanya memikul ini Pak, hanya memikul vertikal saja, bahkan rotasi pun dia tidak bisa ya. Jadi kalau kita punya gelagar gitu ya, ini gelagar gitu ya. Nah, ini elastomer ini dia hanya memikul vertikal saja. Nah, artinya kan dia move ya, dia move di arah transversal dan longitudinal. Tapi untuk jembatan tipe PCI ya yang menggunakan elastomer biasanya dia ada angkur Pak. Angkur itu yang untuk memikul lateralnya ya, lateralnya. Jadi ini sebagai gambar ya. Nah, ini ya. Ini ada angkur, biasanya di samping elastomer, ditanam ke abatmen atau ke pilar gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk vertikal gitu ya, dengan vertikalnya si elastomer bearing. Sementara untuk lateral dan longitudinalnya dipikul oleh angkur ya. Nah, kalau memang untuk benar-benar fix ya, dia nggak masalah kan, dia bisa memikul di dua arah ya, longitudinal dan vertikal. Tapi kalau kasusnya dia ingin salah satu arah dirilis ya, di roll gitu ya. Misalkan kalau kita punya jembatan kan, kalau tampak sampingnya atau tampak 3D gitu ya, tampak 3D. Ini kan ini ditahan, vertikalnya ditahan, longitudinalnya ditahan, transversalnya ditahan ya, ini ditahan gitu ya. Nah, kalau yang ini kan vertikal sama transversal, ini bisa gerak ya, yang ini bisa gerak gitu ya. Ini caranya kalau kita potong gitu ya di sini, kita potong itu ini dowelnya, ini angkurnya gitu ya, kita kasih ruang yang berbentuk elips ya. Jadi si dowelnya itu bisa gerak gitu. Jadi ketika gelagarnya gerak, dia tidak mengunci di arah longitudinal. Nah, ini bisa gerak gitu ya. Nah, itu untuk yang jembatan yang umum seperti itu kurang lebih Pak. Ada tanggapan Pak Eri? Oh ya, jadi kalau sekarang kan kalau jembatan-jembatan sekarang itu kan memang peletakannya elastomer aja sama, artinya kiri kanan bersama ya Pak. Jadi memang itu kita anggap apa itu Pak, sama roll atau sendi-sendi, begitu Pak? Ya, roll Pak. Roll Pak ya. Oke. Ya, makasih Pak atas penjelasannya Pak. Makasih Pak Eri. Jadi Pak Ugi tadi kalau pamannya elastomernya dianggap sebagai roll, tadi berarti yang dianggap sendinya tadi di ini angkornya tadi ya Pak, untuk Ya, betul. Jadi membedakan kalau tadi elastomernya itu dianggap roll semua, terus pamannya kita sendi roll, berarti salah satunya di angkornya tadi ya yang di untuk membuat itu jadi sendi gitu ya Pak. Betul. Ya, mungkin berikutnya dari Pak Dak Engineer tadi sudah resen.
Baik Pak, mungkin diskusi Pak. Siap-siap Pak. Mengenai freeport tadi Pak, freeport yang 15 meter, memang 15 meter itu ada di peraturan Disub itu tahun 2023 kalau nggak salah keluar itu. Sedangkan di pedoman rencana jembatan kita itu rasanya untuk alur pelayaran di kisaran 10 sampai 12 meter. Nah, itu mungkin ada mungkin perlu koordinasi ya melaksanakan perencanaan jembatan khususnya di sungai yang memiliki alur pelayaran. Mungkin seperti itu sih Pak. Terima kasih Pak masukannya Pak. Ya, makasih Pak untuk masukannya. Mungkin Pak Ugi yang seperti kalau seumpamanya ini kan terkait dengan clearance itu yang tadi ya Pak ya. Kalau kita lihat bencana yang kemarin di Aceh dan Sumatera itu kan banyak akibat kayu rusak akibat kena kayu gelondongan kayak gitu Pak. Nah, apakah kita karena sudah terjadi kejadian seperti itu untuk daerah-daerah yang mungkin akan ada risiko terjadi pamannya kayak itu air bah atau apa ya Pak ya, itu harus memasukkan yang potensi seperti itu juga gitu Pak. Kan berarti sebenarnya kita harus memasukkan risiko yang banyak gitu loh Pak. Jadi kalau itu rasanya nggak masuk Pak ya, jadi itu ya masuknya force major karena saya kurang tahu ya kalau hasil hitungan banjirnya apakah sama, karena itu kan banjir ini ya, banjir bandang kalau nggak salah. Iya. Banjir di luar prediksi, jadi saya rasa di luar ini ya, di luar perhitungan banjir orang hidrologi gitu. Jadi mau dihitung periode berapa tahun pun rasanya nggak ketemu ya, nggak tahu ya. Mungkin nanti bisa ngobrol dengan rasanya itu di luar pertimbangan ya, kayak perang gitu ya, di rudal itu, jembatan di rudal, masa kita harus nyiapin jembatan yang tetap berdiri ketika di rudal gitu ya, atau misalkan tank baja gitu lewat gitu, kecuali memang sudah didesain dari awal gitu ya, ada kebutuhan, tapi kalau enggak ya ngapain tank baja lewat jembatan kita gitu Pak. Tapi pada dasarnya ya kita ini ya Pak, ketika mendesain ya ininya pada peraturan yang berlaku aja gitu ya Pak ya. Betul. Kecuali ke sana ya. Kadang kan gini, kadang kalau kita ngelihat orang awam itu, lah itu kan sudah tahu kayak gitu, kenapa dulu kok nggak desain itu kayak gitu-gitu loh Pak. Justru kita nggak ada yang tahu bakal ada banjir seperti itu kan ya. Jadi di luar prediksi memang. Kalau sesuatu yang di luar prediksi ya nggak bisa gitu ya. Kayak gempa pun sebenarnya kan di luar prediksi, tapi ya ada pendekatannya gitu ya, khusus untuk gempa. Tapi di luar itu ya rasanya sih ya force major aja gitu ya. Kayak perang gitu ya, orang geopolitik mungkin bisa tahu kalau di suatu daerah akan terjadi perang, tanda-tandanya ada, tapi ya nggak mungkin kita hitung probabilistik perang gitu ya, probabilistik rudal masuk jembatan kita tuh berapa gitu, nggak sampai segitunya. Berarti kategori force major itu adalah sesuatu yang itu belum diatur di dalam peraturan gitu ya Pak? Dan tidak terprediksi gitu. Iya. Meteor gitu ya, meteor lewat jembatan kita gitu kan tidak terprediksi. Kadang kan soalnya kalau kita nggak mendefinisikan force major ini juga ketika ada keruntuhan jembatan atau apa yang sebenarnya itu juga kelalaian dari perencana, dia berlindung di dalam force major, padahal sebenarnya itu sudah diatur kayak gitu. Cuma kan jadi abu-abu kayak gitu Pak. Betul. Jadi ya kalau force major itu biasanya ada kriterianya sih Pak. Izin Pak, mungkin sedikit diskusi. Ya, silakan Pak. Baik, mungkin terkait seperti banjir tadi kan memang yang sudah dipaparkan Pak Sugila tadi ada tim hidrologi ya. Kalau di pedoman perencanaan sekarang kan perencanaan hidrologi ke depan itu menyesuaikan dengan umur perencanaan jembatan, jadi kisaran 75 tahun atau sampai 100 tahun. Dan juga sudah dibatasi juga ada namanya pre-bot, jadi ada dua kondisi, apakah sungai itu nanti membawa hanyutan atau tidak. Kalau tidak membawa hanyutan biasanya
freeboard kita terhadap muka air banjir maksimum itu 1 meter. Tapi kalau misalnya ada hanyutan itu 1,5, minimal 1,5 meter dari muka air banjir. Mungkin itu, Pak. Siap. Makasih Pak masukannya Pak. Siap. Kalau gitu Pak Budi udah lumayan nih. Rasanya kita akhiri kalau memang nggak ada Ya, kita buka dulu, masih ada nggak yang mau didiskusikan? Boleh nambah, izin Pak. Boleh nambah. Oke, silakan Pak. Siap. Pak izin Pak, pernah ada case kalau kita di pertambangan Pak itu ada beban blasting Pak ya, ledakan Pak ya. Itu kita dekat ke daerah jembatan kita itu pendekatannya Pak ya. Mungkin kan ledakan itu mungkin menyebabkan getaran ya Pak ke jembatan kita. Ada pendekatannya ya Pak? Kita mau akselerasikan ke jembatan kita ya Pak. Ada Pak. Jadi beban kejut Pak. Jadi ini saya secara detail lupa Pak ya. Cuman saya ingat garis besarnya aja. Jadi segala bentuk ledakan itu dikonversi jadi TNT Pak ya. Jadi berapa TNT dulu seingat saya. Nah dari TNT itu jadi dikonversi ke beban kejut. Nanti beban kejut itu kalau di software itu biasanya di-input ke beban time history ya, time history, tapi yang kejutnya ada dia pilihannya kalau di Midas gitu ya, di SAP gitu ada seingat saya. Nah, itu dari beban ledakan ke TNT ke beban kejut gitu, Pak. Nanti bisa dia jadi beban aja, jadi kayak beban statis gitu ya. Lateral besar. Lateral, betul. Oke. Berarti konversi dulu ke TNT ya, Pak ya. Pakai Seingat TH saya, Pak? Pakai TH ya Pak? Time history ya Pak? History ya. Siap. Kalaupun mau pakai beban statik ada ininya, ada scale faktornya kalau nggak salah. Jadi bisa pakai time history langsung dipakai gitu ya, atau di scale lagi ke beban statik nanti ada faktor pengalinya seingat saya gitu. Oke Pak. Thank you Pak. Terima kasih Pak. Siap. Oke, ini kayaknya sudah ini Pak. Lumayan ini diskusinya hidup ya biasanya. Iya. Cuman 1-2 nih yang nanya sekarang. Dan kayaknya di topik ini nanti masih banyak yang kita bahas nih Pak. Kayaknya bisa berapa part nih Pak. Ya. Siap, ini mungkin lebih dari 10 ya di Technical Note 1 ini rencananya lebih dari 10 sesi, dan kalau memang banyak diskusi ya mungkin lebih ya Pak. Maaf Pak, saya ngambil ini dulu, GoFood dulu. Siap. Ya, silakan. Jadi teman-teman, kalau mumpung ada waktu untuk diskusi, teman-teman bisa sharing ya. Izin Pak, barangkali ada download materinya Pak. Dalam materi saya sudah share di ini karena materinya sebenarnya sama Pak. Kita yang ini masih bahas TN01 ya Pak ya, gitu. Nanti saya sudah share di grup sih Pak. Oh, di grup WA. Oh ya, baik Pak. Ya. Materinya sama sih karena kita bahasnya satu. Jadi kita nggak ada materi presentasi, jadi cuma materi kita bahas dari TN01 gitu ya. Dan mungkin nanti ya tadi seriesnya sampai berapa kita juga nggak tahu. Kita mengalir saja sama yang jika yang dibahas. Di di komentar ada pertanyaan nih Pak. Mungkin kita selesaikan ya. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Pak Fauzan Wolondam. Untuk jembatan perletakannya itu harus fixed move. Ada kasus yang saya lihat ada perletakan yang jepit-jepit dan mengakibatkan ada keretakan-keretakan di balok girder. Dan sebagian lantai ini kejadiannya diakibatkan oleh perletakannya Pak. Jadi ada keretakan di balok girder dan sebagian lantainya Pak, gitu. Memang kalau ditanya boleh fix ya boleh aja jepit-jepit gitu, tapi tidak lazim memangnya. Jadi harus by design, harus direncanakan. Memang
kalau memang mau fix ya ada banyak pertimbangan yang harus dihitung dari mulai muai susut gitu ya, kalau baja, kalau beton ada creep shrinkage, ada beban temperatur dan lain-lain, itu harus benar-benar diperhitungkan. Tapi memang tidak lazim ya, yang lazim ya fix move atau sendi roll gitu ya, kalau memang peletakan sederhana, kecuali memang integral jembatannya dicor bareng gitu ya, monolit gitu. Terus kemudian dari Pak Bungaran, angkur yang tertanam untuk join beton lama ke baru berapa panjangnya? Kalau pakai bobok kan tinggal ini aja ya, tinggal panjang penyaluran aja. Seingat saya ya 40D ya kurang lebih. Ada kriterianya, rumusnya saya lupa. Tapi kurang lebih segitu. Tapi kalau chemical angkur itu ada ininya Pak. Jadi nanti diskusi sama vendornya beda-beda tergantung chemicalnya. Biasanya ada yang 10D, ada yang 12D, seingat saya ya. Itu beda-beda Pak. Ada ininya, ada spesifikasinya lah. Oke, Pak. Mungkin itu sudah pertanyaannya sudah kita jawab semuanya. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita akan akhiri ya untuk series ini ya Pak ya. Siap. Oke, siap. Oke, kita akhiri di series ini. Terima kasih Pak Ogi udah sharing di series ini. Nanti untuk series berikutnya kita akan infokan di grup ya. Seperti biasa mungkin waktunya akan mendadak ya. Gitu. Ya. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir untuk ikut berdiskusi. Kami harap nanti di seri-seri berikutnya masih tetap bersedia untuk ikut ya untuk diskusi. Terima kasih Pak Uji, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Izin Pak.